Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat beriringan salam tak bosannya kita kirimkan buat arwah junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang ketahanan nasional dan bela negara. Sebelum masuk ke materi, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang berjumlah 9 orang, yaitu Atika Salsabila, Zulfa Quratul Aini, Fadilah Rahmi, Fikri Gunawan, Hanifah Rahma Al-Alim, Intan Putih Maharani, Rio Saputra, Sahir Sad, dan yang terakhir ada Welly Suryani. Konsep pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945, dan wawancara Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa, yang kesejahteraan dan keamanan kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil dan merata, rohani dan jasmani. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai nasional terhadap ancaman di luar maupun di dalam. Ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan politik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam, secara langsung maupun tidak langsung, untuk menjamin kelangsungan kehidupan politik bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Secara yuridis, kepemimpinan bela negara dapat dipahami sebagai aktualisasi bela negara. Contoh yang autentik dapat ditemukan di sekitaran peristiwa Sumpah Pemuda dalam konteks mikro sebagai aktivitas mahasiswa menunjukkan kemandiriannya dalam mendanai aktivitas kemahasiswaan. Kepemimpinan bela negara yang dibutuhkan saat ini dapat digambarkan sebagai pemimpin yang konsisten, dengan keyakinan moralnya berani karena benar mampu memaksimalkan peninggalannya untuk menampung inspirasi dan keluhan rakyat, menggunakan tangan dan kakinya untuk beraksi membantu kesulitan-kesulitan rakyat, mencurahkan segala pikirannya. Masyarakat menjadi medan pengabdian bagi kepemimpinan bela negara karena perannya harus mampu mempengaruhi dan mengarahkan kecintaan warga negara kepada NKRI. Hal itu sesuai dengan modal dasar dalam sebuah kepemimpinan, yaitu menyebarkan pengaruh bagi lingkungan masyarakat. Materi yang kedua yaitu urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Jadi urgensi ketahanan nasional yaitu mempertahankan dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. 2. Melestarikan budaya. 3. Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Berbuat baik bagi bangsa dan negara. 5. Menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Jadi ada pula urgensi bela negara, yaitu 1. Memainkan peran penting dalam mencegah ancaman dari pihak luar berupa ancaman militer dan ancaman lainnya. 2. Setiap diri warga negara akan tumbuh sikap dan perilaku warga negara yang teratur, menyeluruh, dan terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air. 3. Kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara guna menghadapi ancaman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hanifah Rahma Al-Alim. Saya akan membacakan subtopik alasan diperlunya ketahanan nasional dan bela negara. 1. Melindungi kedaulatan negara. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk melindungi dirinya dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. 2. Mempertahankan keamanan negara. Ketahanan nasional dan bela negara memiliki kemampuan untuk menjaga keamanan negara baik dalam negeri maupun di luar negeri. Ini meliputi perlindungan terhadap ancaman dari terorisme,
penyelenggaraan negara dan kejahatan internasional. 3. Meningkatkan kemampuan pertahanan nasional. Bela negara melibatkan latihan dan persiapan untuk menghadapi ancaman apapun. Ini memungkinkan negara untuk memiliki kemampuan pertahanan nasional yang kuat dan siap untuk menghadapi setiap situasi darurat. Dengan demikian, ketahanan nasional dan bela negara penting untuk melindungi negara dan rakyatnya dari ancaman apapun. Alasan diperlukannya ketahanan nasional dan bela negara yang pertama yaitu menghadapi ancaman keamanan. Ancaman keamanan baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Alasan yang kedua yaitu untuk mempertahankan kedaulatan negara dari negara-negara lain yang berusaha untuk merebut integritas wilayah Indonesia. Yang keempat, untuk memperkuat identitas nasional. Hal ini guna untuk meningkatkan kebanggaan kita sendiri terhadap negara Indonesia. Yang keempat yaitu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pengetahuan dasar tentang pemahaman terhadap pertahanan negara. Yang kelima yaitu mengembangkan rasa sikap percaya diri kepada setiap masing-masing warga negara untuk mau ikut serta dalam mempertahankan negara. Dan yang terakhir yaitu mendorong partisipasi warga negara dalam mempertahankan kemerdekaan, ketahanan negara, dan ikut serta juga dalam bela negara Indonesia. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965, namun akhirnya dapat diatasi. Sejarah keberhasilan bangsa Indonesia menangkal ancaman komunis tersebut menginspirasi para petinggi negara untuk merumuskan sebuah konsep yang dapat menjawab mengapa bangsa Indonesia tetap dapat bertahan menghadapi sebuah ideologi komunis, padahal negara-negara lain banyak berguguran. Pemikiran Lemhanas tahun 1968 ini selanjutnya mendapatkan kemajuan konseptual berupa ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Dan kemudian pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional. Pada tahun 1973, secara resmi konsep ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4 MPR 1978. Baiklah, saya Wilis Riani dengan NIM 2201-6067 akan menjelaskan tentang politis ketahanan nasional dan bela negara. Secara politis, konsep ketahanan nasional dan bela negara sering dikaitkan dengan peran pemerintah dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara. Pemerintah memiliki tugas untuk membentuk sistem pertahanan nasional yang kuat dan efektif, termasuk melindungi perbatasan, membangun kekuatan militer, dan mengembangkan strategi pertahanan yang efektif. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk membangun kesadaran dan semangat bela negara di kalangan warga negara. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menyelenggarakan pelatihan militer, menyediakan dana dan fasilitas untuk pengembangan kemampuan diri. Namun, masyarakat harus memiliki kesadaran dan kesiapan untuk mempertahankan negara dan bangsanya dari segala ancaman, baik itu secara fisik maupun non-fisik. Saya Fikri Gunawan akan membacakan materi nomor 6. Sumber sosiologi. Ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Inti ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataan mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam melengkapi dinamika masyarakatnya sendiri. Dengan mendasarkan pengertian ketahanan nasional sebagai kondisi dinamik bangsa yang ulet dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman, maka konsep ini tetaplah relevan untuk dijadikan kajian. Hal ini disebabkan bentuk ancaman di era modern semakin luas kompleks, bahkan ancaman yang sifatnya non-fisik dan non-militer lebih banyak dan secara masif amat mempengaruhi kondisi ketahanan nasional. Ketahanan nasional tetap relevan sebagai kekuatan penangkalan dalam suasana sekarang maupun nanti. Sebab ancaman setelah berakhirnya Perang Dingin lebih banyak bergeser ke arah non-fisik, antara lain budaya dan kebangsaan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan sekalian. Sebelum menutup presentasi dari kelompok 5, saya akan mereview sedikit materi tentang ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional merupakan bentuk kemampuan suatu bangsa dalam mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, serta kemampuan untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya.
upaya untuk menyelenggarakan ketahanan nasional ini dapat diwujudkan dengan bela negara. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sebagai moderator, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.